Halo semua, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Dia Rinda Anggraini, NIM 210610021. Yang kedua, Diva Retavani Eriana, NIM 210610065. Yang ketiga, Diana Indasari, NIM 210610111. Yang keempat, Vanreza Budi Sevina, NIM 210610073. Yang kelima, Zahra Tunisa Habibah, NIM 210610160. Di sini, kami akan menjelaskan kerangka konseptual laporan keuangan. Atau KKPK merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Tujuannya yaitu, yang pertama, membantu mengembangkan standar akuntansi keuangan berdasarkan konsep yang konsisten. Yang kedua, membantu penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, memeriksa dalam memberikan pendapatan mengenai laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Yang kelima, menjadi acuan penyusunan standar dalam penyusunan laporan keuangan. Manfaatnya yaitu memberikan arah sebagai petunjuk bagi penyusunan standar akuntansi serta bangunan konsep yang menjadi referensi dasar teori akuntansi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Elemen, aktiva, hutang, pendapatan, modal, biaya, dan laporan laba rugi. Karakteristik mutu informasi, mudah untuk dipahami, relevan, dan konsistensi. Terdiri dari 5 unsur. Yang pertama yaitu aset. Manfaat ekonomi masa depan aset adalah potensial dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Aset entitas berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Yang kedua yaitu ekuitas. Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Yang ketiga yaitu penghasilan. Definisi penghasilan atau income meliputi pendapatan atau revenues dan keuntungan atau gains. Yang keempat yaitu liabilitas. Karakteristik esensial liabilitas bahwa entitas memiliki kewajiban gini. Liabilitas yang timbul dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Beberapa liabilitas dapat diukur hanya dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Yang kelima yaitu beban. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban biasanya terbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Gambaran umum kerangka konseptual. Yang tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Yang tingkat kedua meliputi karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Ini adalah gambaran umum dari tingkat pertama yaitu tujuan. Memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua terdiri dari karakteristik kualitatif dan unsur. Karakteristik kualitatif yang pertama kualitas dasar, yang kedua peningkatan kualitas. Unsur 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Ekuitas, 4. Penghasilan, 5. Beban. Yang tingkat ketiga terdiri dari asumsi, prinsip, dan kendala. Asumsi terdiri dari entitas ekonomi, 2. Kelangsungan usaha, 3. Unit moneter, 4. Perioditas, 5. Akrual.
Prinsip terdiri dari pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Kendala terdiri dari biaya dan materialitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ayu ting ting makan kepiting. Thanks you for everything.